Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari grup 7 Rombel 1 Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 2024. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah soal mengenai soal apa ya, kita LPS nanti. Intinya kita akan membahas soal yang sangat-sangat susah dan seru banget, dan penyelesaiannya insya Allah jelas guys. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Saya Amalia Seti Pradani dengan NIM 2404020020. Saya Jingga Ramadanti dengan NIM 2404020009. Saya Karinda Safitri dengan NIM 2404020001. Oke, jadi apa sih fungsi udah bosan guys. Oke, jadi benar kita akan membahas sebuah fungsi. Nah, kita mau ngapain sih di fungsi ini? Kita lebih spesifiknya kita akan membahas tentang sebuah soal. Buktikan bahwa fungsi di bawah ini merupakan fungsi bijektif, di mana f dari r ke r fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Nah, itu kira-kira fungsinya bijektif atau enggak ya? Untuk pembahasannya, simak video ini. Baik, untuk membuktikan bahwa fungsi tersebut itu merupakan bijektif, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa main di GeoGebra, lalu yang kedua kita bisa membuktikannya secara definisi. Sekarang kita akan menggunakan GeoGebra untuk menguji apakah fungsi tersebut merupakan fungsi bijektif. Pertama, kita buat dulu grafiknya, yaitu x pangkat 3 dikurang 4. Kita dapat di sini bentuk dari fungsi fx x pangkat 3 dikurang 4 seperti ini. Nah, fungsi tersebut dikatakan bijektif jika dan hanya jika fungsi ini jika diuji dengan x dengan garis X ataupun garis Y itu hanya memotong pada satu titik pada. Kita lihat bahwa X sama dengan 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini merupakan titik potong dari kedua grafik tersebut. Dan ini juga hanya terletak pada satu titik pada. Jadi, grafik fungsi fx, x pangkat 3 dikurangi 4 itu merupakan fungsi bijektif. Sama halnya dengan jika kita mengujinya dengan y sama dengan, kita ambil 2. Nah, seperti ini kita dapat lihat di sini. Ini merupakan satu-satunya titik potong yang terdapat pada dua grafik tersebut. Jadi, fungsi x pangkat 3 dikurangi 4 itu merupakan fungsi bijektif. Seperti itu. Tapi gimana sih kalau kita menggunakannya berdasarkan, kita membuktikannya berdasarkan definisi? Untuk pembahasannya, kita simak video selanjutnya. Oke, setelah kita membuktikan suatu fungsi dikatakan bijektif menggunakan GeoGebra, agar lebih mantap nih, kita akan membuktikan suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif menggunakan definisi. Nah, perlu kita ketahui nih, suatu fungsi dikatakan bijektif itu mempunyai dua syarat. Yang pertama, fungsi tersebut harus injektif, dan yang kedua, fungsi tersebut harus surjektif. Nah, di sini saya akan membuktikan fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Yuk, simak pembahasan berikut ini. Yuk. Kita mempunyai soal, yaitu buktikan bahwa fungsi di bawah ini merupakan fungsi bijektif, di mana fungsi dari himpunan bilangan real ke himpunan bilangan real fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Nah, kita buktikan bersama-sama. Yang pertama itu akan ditunjukkan fungsi injektif. Nah, dengan definisi berikut ini, yaitu untuk setiap x1 dan x2 elemen himpunan bilangan real fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Selanjutnya,
kita ambil sebarang X1 sama dengan X2 elemen himpunan bilangan real dari kiri fx1 sama dengan fx2. Selanjutnya, perhatikan bahwa fx1 sama dengan fx2. Nah, dari fx1 sama dengan fx2 nih, kita peroleh x1 pangkat 3 dikurang 4 sama dengan x2 pangkat 3 dikurang 4. Selanjutnya, kedua ruas kita tambahkan dengan 4. X1 pangkat 3 dikurang 4 ditambah 4 sama dengan X2 pangkat 3 dikurang 4 ditambah 4. Maka diperoleh X1 pangkat 3 sama dengan X2 pangkat 3. Nah, agar kita mendapatkan X1 sama dengan X2, maka kedua ruas kita akarkan dengan akar 3. Nah, akar 3 dari X1 pangkat 3 sama dengan akar 3 dari X2 pangkat 3. Selanjutnya, kita peroleh X1 sama dengan X2. Nah, jadi terbukti secara definisi untuk setiap X1 dan X2 elemen himpunan bilangan real fx1 sama dengan fx2, maka X1 sama dengan X2. Nah, jadi terbukti bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Jadi, kita telah membuktikan fungsi tersebut merupakan fungsi injektif. Selanjutnya, kita akan membuktikan syarat yang kedua, fungsi tersebut harus surjektif. Yuk, simak pembahasan selanjutnya. Nah, yang selanjutnya kita akan membuktikan bahwa fx itu merupakan fungsi surjektif. Di sini kita tulis akan ditunjukkan f itu surjektif, yaitu untuk setiap y anggota bilangan real dari pihak kanan, ada x anggota bilangan real dari pihak kiri, sehingga fx itu sama dengan y. Untuk tahap pertama kita ambil sebarang y anggota bilangan real dari pihak kanan. Nah, untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, kita perlu melakukan strategi atau yang dinamakan dengan buram terlebih dahulu. Di sini kita ambil dari fungsi asalnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Kita tahu bahwa fx itu kan sama dengan y, maka y sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Lalu kita tambahkan kedua ruas dengan 4. Fungsinya adalah untuk menyisakan x-nya itu sendirian. Maka ini didapatkan y plus 4 sama dengan x pangkat 3. Lalu untuk menghasilkan x itu sendiri, kita perlu mengakarkan kedua ruas dengan akar pangkat 3. Maka di ruas kiri ini didapatkan akar pangkat 3 y plus 4, dan di ruas kanan akar pangkat 3 x pangkat 3. Ini sisa x saja, maka didapatkan nilai x-nya yaitu akar pangkat 3 y plus 4. Lalu kita melanjutkan ke tahap pembuktian yang di sebelah sini. Kita tahu y itu anggota bilangan real, 4 itu anggota bilangan real juga. Maka akar pangkat 3 y plus 4 juga merupakan bilangan real. Dari pihak mana? Dari pihak kanan. Kita pilih x-nya tadi ditemukan akar pangkat 3 y plus 4 anggota bilangan real pihak kiri. Perhatikan bahwa fx itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 atau dari fungsi asalnya. Maka kita substitusi x-nya tadi, yaitu akar pangkat 3 y plus 4, kita akarkan pangkat 3 lagi dikurang dengan 4. Maka ini sisa y plus 4 dikurang 4. 4 dikurang 4 sama dengan 0, maka sisa hanya y saja. Jadi fx itu sama dengan y. Dan untuk kesimpulannya, untuk setiap y anggota bilangan real pihak kanan, ada x sama dengan akar pangkat 3 y plus 4 anggota bilangan real dari pihak kiri, sehingga fx itu sama dengan y. Jadi terbukti bahwa fungsi fx ini itu merupakan fungsi surjektif, seperti itu. Maka kesimpulannya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 itu merupakan fungsi bijektif karena dia merupakan fungsi injektif dan fungsi surjektif. Nah, apa sih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi bijektif, fungsi injektif, dan fungsi surjektif itu sendiri? Kita akan simak pembahasan kali ini.
Nah, yang pertama yaitu contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari fungsi surjektif. Yang pertama yaitu ada pembagian roti dari suatu perusahaan misalnya. Jadi kita dapat mengambil domainnya yaitu karyawan perusahaan itu, lalu hasilnya atau kodomainnya yaitu roti yang dibagikan secara merata. Nah, kok bisa sih dikatakan bahwa pembagian roti karyawan itu merupakan salah satu contoh dari fungsi surjektif? Karena pembagian roti yang diberikan itu merata dan tidak tersisa. Lalu yang kedua, ada pembagian kamar hotel. Jadi kita bisa mengambil domainnya, yaitu tamu yang menginap, lalu hasil atau kodomainnya, yaitu kamar-kamar yang tersedia di hotel. Kok bisa juga? Ini juga dikatakan sebagai fungsi surjektif, karena fungsi alokasi kamarnya itu digunakan oleh tamu secara penuh atau tidak ada kamar yang kosong, seperti itu. Lalu yang ketiga ada lagi contoh yaitu penugasan mata kuliah dosen. Kok bisa lagi nih? Kenapa? Jadi kita bisa mengambil domainnya yaitu dosen di sebuah universitas misalnya, lalu hasilnya atau daerah kodomainnya itu merupakan mata kuliah yang ditawarkan atau mata kuliah yang diajarkan. Jadi setiap mata kuliah itu kan ada dosen pengampunya ya, nggak ada mata kuliah yang tidak ada dosen pengampunya. Jadi bisa dikatakan bahwa contoh ini merupakan fungsi surjektif. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai aplikasi sehari-hari yang merupakan suatu penerapan dari fungsi injektif. Nah, kita tahu nih kalau misalnya fungsi injektif itu dikatakan sebuah fungsi injektif jika setiap elemen dalam domainnya itu dipetakan ke elemen yang berbeda dalam kodomainnya. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen dalam domain yang dipetakan ke dalam elemen yang sama dalam kodomainnya. Kita ambil di bidang kriptografi. Kita tahu bahwa kriptografi adalah sebuah praktik melindungi informasi melalui penggunaan algoritma kode, tabel hash, dan tanda tangan. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis mengenai fungsi injektif ini dengan tabel hash. Apa sih hubungannya? Oke, kita masuk ke pengertian dari tabel hash-nya sendiri. Kita tahu bahwa tabel hash adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci dan nilai. Ingat, ada kunci dan nilai. Nah, kunci ini digunakan untuk mengakses nilai dengan cepat. Nah, untuk anggap saja kunci ini sebagai domain dan si nilai ini menjadi sebagai kodomainnya. Jadi, kunci bisa mengakses sebuah nilai ini dengan berbagai cara, namun tidak sama. Ya, hanya bisa menggunakan kunci ini hanya bisa terletak pada si nilai ini. Jadi untuk mengakses sebuah nilai ini kita hanya bisa menggunakan satu kunci ini. Nah, itu dia sesuai dengan definisi dari sebuah fungsi jika fungsi itu dikatakan fungsi injektif. Nah, kita bisa menarik kesimpulan jika kita memiliki fungsi hash atau tabel hash yang sejenis dengan fungsi injektif, maka setiap kunci akan menghasilkan indeks yang unik. Ya, untuk mengakses sebuah nilai ini, setiap kuncinya akan menghasilkan indeks yang unik. Seperti itu. Jadi itulah pembahasan mengenai aplikasi sehari-hari dari fungsi injektif. Dadah! Nah, sebelumnya kita sudah membahas contoh dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi injektif dan surjektif. Yang terakhir, kita akan membahas contoh dalam kehidupan sehari-hari dari fungsi bijektif. Kira-kira apa ya? Oke, langsung aja. Jadi, contohnya adalah seorang barista di sebuah kafe sedang mengatur sistem penamaan cangkir kopi berdasarkan nomor pelanggan. Sistem ini menggunakan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4, di mana x adalah nomor pelanggan atau bilangan real dan fx adalah kode unik yang tertulis di cangkir kopi pelanggan. Yang pertama,
Buktikan bahwa setiap nomor pelanggan memiliki satu dan hanya satu kode unik yang tertulis di cangkir atau bijektif. Yang kedua, jika kode unik di cangkir adalah Y sama dengan 59, tentukan nomor pelanggan X. Nah, untuk soal nomor 1, ini sebelumnya kita sudah membahas bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 merupakan fungsi bijektif. Dengan membuktikan fungsi tersebut surjektif dan injektif. Dengan demikian, setiap nomor pelanggan memiliki satu kode unik dan setiap kode unik dapat dikaitkan kembali dengan tepat ke nomor pelanggan yang sesuai. Untuk soal nomor 2 itu, nah, diketahui untuk soal nomor 2 fx sama dengan y sama dengan 59. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Nah, fx-nya itu 59. Jadi, x pangkat 3 dikurang 4. Kedua ruas kita tambahkan dengan 4. Diperoleh 63 sama dengan x pangkat 3. Agar mendapatkan nilai x, maka kita akarkan dengan akar 3. Maka diperoleh 3,98 sama dengan x. Kita bulatkan menjadi 4. Nah, kesimpulan dari nomor 2, jika kode unik di cangkir adalah Y sama dengan 59, maka nomor pelanggan yang sesuai adalah 4. Oke guys, jadi itu dia pembahasan dari kami mengenai fungsi bijektif. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi kesimpulannya bahwa fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 4 merupakan fungsi bijektif. Karena terbukti secara GeoGebra dan secara definisi. Oke, sekian dari kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.